Client Center ini dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada tahun 1940-an. Pada awal perkembangannya, Carl Rogers menamakan non-directive counseling sebagai reaksi kontra terhadap pendekatan psikoanalisis yang bersifat direktif dan tradisional. Pada tahun 1951, Rogers mengganti nama pendekatan non-direktif menjadi client-centered. Pendekatan client-centered berasumsi bahwa manusia yang mencari bantuan psikologis diperlakukan sebagai konseli yang bertanggung jawab memiliki kekuatan untuk mengarahkan dirinya. Setelah itu, Rogers mengembangkan aplikasi pendekatan ini pada area yang lebih luas dan menjangkau populasi yang lebih bervariasi, seperti konseling pasangan dan keluarga, kelompok minoritas, kelompok antar ras dan antar kultur, serta dalam hubungan internasional. Karena luasnya area aplikasi dan pengaruh pendekatan ini, terutama pada isu-isu kekuasaan dan politik, yaitu tentang bagaimana manusia mendapatkan, memiliki, membagi, atau menyerahkan kekuasaan dan kontrol atas orang lain dan atas dirinya. Maka pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia, person-centered approach. Pendekatan ini dikembangkan atas dasar pertimbangan perlunya mendudukkan individu dalam konseling sebagai personal dengan kapasitas positifnya. Pendekatan person-centered ini dapat dikategorikan dalam cabang humanistik yang memiliki perspektif eksistensial. Pada era ini, di dalamnya termasuk person-centered approach dan Gestalt approach. Rogers berasumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya dan memiliki potensi untuk memahami dirinya sendiri dan mengatasi masalahnya tanpa intervensi langsung dari konselor, serta manusia memiliki potensi untuk berkembang. Pandangan tentang manusia yang positif ini memiliki implikasi-implikasi yang berarti bagi praktik konseling client-centered ini. Berkat pandangan yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk menjauhkan dan menyelesaikan dari ketidaksesuaian menuju kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Konselor secara penuh kepada konseli bahwa konseli mampu dan bisa menyelesaikan masalah. Konseling client-centered berakar pada kesanggupan konseli untuk sadar dan membuat keputusan-keputusan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pendekatan dari person center, di mana teori ini dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1940-an yang memiliki konsep dasar sebagai manusia memiliki potensi dan dorongan untuk mengaktualisasikan dirinya. Manusia memiliki kesanggupan untuk mengarahkan dan melakukan perubahan pribadi yang konstruktif. Kemudian manusia juga termotivasi untuk mengaktualisasikan diri dalam kenyataan yang dipersepsikan. Dalam terapi person center, konselor tidak dapat memberikan diagnosa, menasihati, atau mendoktrin konseli. Konselor menyediakan lingkungan yang tidak menghakimi untuk mendukung eksplorasi dirinya dalam mengaktualisasikan dirinya lebih baik. Jadi ada beberapa poin utama dalam proses konseling dengan pendekatan person center. Yang pertama ada pendengaran aktif. Di sini konselor mendengarkan klien secara seksama dan tanpa penilaian. Jadi konselor itu fokus pada apa yang dikatakan klien, bukan pendapat konselor. Yang kedua, memberikan empati. Konselor berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan klien dari sudut pandang klien. Di sini konselor membantu klien merasa terdengar dan diterima. Yang ketiga, mengkondisikan dan menegaskan. Konselor memberikan umpan balik empatik kepada klien untuk membantu klien memahami diri sendiri lebih baik. Yang keempat, membantu klien menemukan solusi masalahnya sendiri. Konselor tidak memberikan saran atau solusi, melainkan membantu klien menemukan jawabannya dari dalam diri sendiri. Yang kelima, menghargai klien sebagai orang yang berhak menentukan nasibnya sendiri.
Tanggung jawab untuk perbaikan seluruhnya itu berada pada klien, bukan konselor. Yang keenam, sesi konseling berfokus pada masalah sekarang, bukan masalah lalu. Langkah untuk menuju masa depan dengan yang lebih baik. Yang terakhir itu, hubungan antara konselor dan klien didasarkan oleh kepercayaan, kerahasiaan, dan penghargaan kebebasan klien. Dalam pendekatan person center yang dikembangkan oleh Carl Rogers, konseling kelompok berfokus untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menerima, di mana anggota kelompok merasa dihargai dan diterima tanpa syarat. Ada beberapa prinsip utama dalam konseling kelompok dengan pendekatan person center. Yang pertama, empati. Terapi menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan perasaan setiap anggota kelompok. Ini membantu anggota kelompok merasa dimengerti dan didukung. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Terapi berusaha untuk menciptakan suasana di mana anggota kelompok merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka secara terbuka. Yang ketiga, penerimaan tanpa syarat. Setiap anggota kelompok diterima apa adanya tanpa penilaian atau kritik. Ini membantu mereka merasa lebih aman dan lebih terbuka untuk berbagi. Yang keempat, keseimbangan dan kuasa. Dalam pendekatan person center, terapis tidak memegang kekuasaan atas anggota kelompok. Mereka berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung proses, bukan sebagai otoritas. Yang kelima, berfokus pada pengalaman individu. Meskipun terapi dilakukan dalam kelompok, setiap individu diperlakukan sebagai pusat dari pengalaman mereka sendiri dan perhatian terhadap perasaan dan pandangan mereka. Yang keenam, pemberdayaan anggota. Terapi mendukung anggota kelompok untuk mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri, serta untuk menemukan solusi dan jalur pertumbuhan pribadi mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan pribadi dan perkembangan melalui interaksi yang tulus dan penuh perhatian antar anggota kelompok dan fasilitator. Kajian empirik dari pendekatan person center. Nah, ada 6 kajian empirik dari pendekatan person center ini. Yang pertama itu ada efektivitas terapi. Nah, banyak studi empirik menilai efektivitas terapi berbasis pendekatan person center dalam mengatasi berbagai masalah psikologis. Nah, studi ini sering melibatkan pengukuran perubahan dalam tingkat kecemasan, depresi, atau kualitas hidup klien sebelum dan sesudah terapi. Nah, biasanya hasilnya ini sering menunjukkan bahwa terapi ini dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. Yang kedua di sini ada pengalaman klien. Nah, penelitian seringkali mengeksplorasi bagaimana klien merasakan pengalaman mereka dalam terapi person center. Ini termaksud aspek seperti rasa diterima, pemahaman, dan dukungan dari terapis. Nah, penelitian ini sering menggunakan wawancara atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari klien tentang pengalaman mereka. Yang ketiga di sini ada kualitas relasi terapeutik. Nah, pendekatan person center menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang hangat dan juga empatik. Kajian empirik seringkali menilai bagaimana kualitas relasi antara terapis dan juga klien yang dimana dapat mempengaruhi hasil terapi. Nah, penelitian ini biasanya melibatkan pengukuran faktor seperti empati, terapis, kehangatan, dan juga keaslian. Yang keempat itu ada perubahan dalam diri klien. Nah, kajian empirik juga dapat menilai bagaimana pendekatan ini mempengaruhi perubahan dalam diri klien yang dimana seperti peningkatan harga diri, kapasitas untuk mengatasi stres, dan perubahan dalam cara klien memandang diri mereka sendiri dan masalah yang mereka alami. Yang kelima itu ada aplikasi di berbagai konteks. Nah, penelitian ini sering mengeksplorasi bagaimana pendekatan person center diterapkan dalam konteks yang berbeda, seperti dalam terapi individu, terapi kelompok, atau konseling sekolah. Nah, ini termaksud studi tentang efektivitas dan adaptasi pendekatan ini dalam konteks budaya yang berbeda.
Yang keenam itu ada meta-analisis dan evaluasi. Nah, meta-analisis ini sering digunakan untuk menggabungkan hasil dari berbagai studi tentang terapi person center untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang efektivitas dan aplikasi pendekatan ini. Nah, evaluasi ini biasanya membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan dari pendekatan ini secara keseluruhan. Jadi secara umum, kajian empirik dari pendekatan person center ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pendekatan ini bekerja dalam praktik dan bagaimana ia mempengaruhi klien. Data yang diperoleh dari penelitian ini membantu dan memperbaiki dan juga mengembangkan metode terapi yang lebih efektif. Pendekatan person center memiliki beberapa diferensiasi yang jelas dibandingkan dengan pendekatan lain dalam konseling dan psikoterapi. Yang pertama, fokus pada klien. Person center mengutamakan pengalaman subjektif klien di mana konselor berperan sebagai pendengar yang aktif yang mendukung eksplorasi diri klien. Yang kedua, peran konselor. Pada person center, konselor bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan dukungan yang aman dan penuh empati dan penerimaan tanpa syarat, di mana klien diberdayakan untuk menemukan solusi bagi masalah mereka sendiri. Yang ketiga, proses terapi. Proses terapi bersifat non-direktif di mana klien memimpin percakapan dan menentukan arah sesi. Yang keempat, tujuan terapi. Tujuan utama adalah untuk membantu klien mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan mengembangkan konsep diri yang positif. Yang kelima, konteks hubungan. Pada person center, klien dianggap sebagai ahli dalam pengalaman mereka sendiri. Yang keenam, metode dan teknik. Pada person center tidak mengutamakan teknik yang spesifik, lebih mengandalkan pendekatan turunan dari pendekatan asal dapat mencakup beberapa kategori, tergantung pada konteksnya. Misalnya dalam psikologi, pendekatan asal seperti behaviorisme dapat mengarah pada pendekatan seperti behaviorisme kognitif atau analisis perilaku. Dalam konteks metodologi riset dari pendekatan kuantitatif, kita bisa menemukan pendekatan kualitatif, campuran atau tindakan. Dalam penelitian ilmiah, pendekatan kuantitatif dapat melahirkan turunan seperti eksperimen dan survei, sementara pendekatan kualitatif dapat menghasilkan studi kasus dan wawancara mendalam. Pendekatan yang menjadi turunan dari pendekatan asal seperti centered meliputi person-centered, pendekatan berfokus pada individu, client-centered berfokus pada kebutuhan klien, dan humanity-centered menekankan pada potensi dan pengalaman manusia.